Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu pastinya buat kita semua ya. Teman-teman dimanapun berada senantiasa sehat dan baik-baik saja. Amin ya robbal alamin. Kita ketemu lagi di Bonsai Imaji, channelnya belajar bonsai, channel yang pastinya selalu pengen tahu dan kenal bonsai lebih jauh. Kita lanjut ya yang ke tahapan ketiga. Nah, kita cari bahan yang memang uh, ada kondisinya ada di tahap yang ketiga, yaitu tahapan pemecahan ya. Tahap pemecahan, apakah itu batang, apakah itu akar ya. Dan kebenaran kalau kemarin kan kita bongkar yang itu ya teman-teman, dan kondisinya belum waktunya dipecah gitu kan, baik itu batang ataupun akar, karena memang akarnya masih belum besar ya, masih kecil-kecil, masih rentan buat dibelah. Nah, kalau yang ini kondisinya udah masuk nih teman-teman, dia udah masuk buat kita belah ya kan. Nah, apakah belah batang, apakah belah akar. Cuman buat teman-teman pemula nih ya, yang memang baru pertama kali, baru banget dah gitu, udah dari nol gitu kan, baru mulai bikin bonsai gitu kan. Nah, kalau dengar kalimat kata-kata pecah batang, mungkin kita harus tahu dulu gitu ya, tujuan daripada pecah batang itu apa gitu kan. Nah, terus ngepeknya apa gitu. Nah, jadinya setelah kita tahu gitu kan, nantinya kita bakalan tahu juga nempatinya sebuah bahan bonsai yang kita punya itu perlu enggak dipecah kayak gitu ya. Jadi kalau soal tujuannya itu biasanya ya, kebanyakan dari kita kenapa ngelakuin pecah batang itu biasanya untuk mengembangkan ya teman-teman ya, mengembangkan bagian batang bawah atau bagian pangkal bawah ya, gampangnya ngegedein bagian bonggelannya gitu ya. Nah, perlu apa enggak, nanti dia situasi sama kondisi, termasuk tergantung selera kita gitu kan. Nah, kalau kita pengen yang bawahnya tuh gede gitu kan, atasnya kecil alias ngebogel gitu kan, mungkin yang namanya pecah batang ini perlu. Nah, karena buat ngedapetin bogel tentu saja kita harus pecah batangnya ya. Nah, kalau kita nggak dapet bahan yang memang secara alami udah berbentuk gitu kan. Nah, kalau proses programnya pecah batang itu salah satunya buat kita bikin batang bogel tuh kayak gitu teman-teman. Nah, kalau kita nggak pengen bikin batang bogel ya, itu kayaknya sih nggak perlu, karena pada dasarnya bahan bonsai hasil cangkok itu, apalagi yang los pucuk gitu kan, itu bisa terus membesar ya, seiring berjalannya waktu dia bisa terus membesar ya. Nah, itu tujuannya yang pertama. Tujuan yang kedua itu belah batang itu juga bertujuan untuk membuat karakter ketuaan di bagian batang. Nah, apa itu perlu karakter ketuaan? Tentu perlu, tapi caranya nggak selalu harus pecah batang juga gitu kan. Nah, misalnya hanya dengan memberikan eh, apa guratan-guratan seperti ini, atau dengan pahatan-pahatan hanya melukai kulit, itu juga bisa membentuk karakter ketuaan tuh ya teman-teman. Nah, tapi kalau memang kita pengen buat yang bogel, eh, kita bisa melakukan pecah batang itu sekaligus untuk mendapatkan karakter ketuaan di bagian batang pangkal bawah. Nah, ya itu teman-teman ya, mudah-mudahan itu bisa jadi uh, dasar-dasar pengetahuan kita gitu ya, kenapa kita harus melakukan pemecahan baik itu batang baik itu akar. Kemudian di akar nih, kenapa akar harus kita pecah ya kan. Nah, pertama, mengisi ruang kosong ya teman-teman. Kenapa akar harus dipecah, itu mengisi ruang kosong yang memang tidak ditumbuhi akar. Ini kita cabut dulu dah. Nah, kayak dia ini kosong, sedangkan umpamanya akar ini besar, ini bisa kita belah, yang ini kita tarik ke sana nantinya gitu ya. Tapi prosesnya tentu saja perlahan, bertahap ya, agar berhasil dengan baik. Nah, itu tujuannya. Tujuan yang kedua, kita juga membuat karakter pada akar dengan melakukan pemecahan. Semisal ini nih teman-teman ya, ini bisa kita lihat nih, atau ini ya, akar yang terluka ya, tapi yang nggak parah gitu, itu bisa membuat karakter pada akar itu sendiri ketika kambium menyatu ya. Nah, kenapa sih harus dibuat karakter di akar? Karena akar itu juga nantinya kan diekspos nih sama kita nih ketika naik pot. Ya kan, kita cuma potong di sini gitu kan butuhnya. Nanti dia naik ke atas gitu kan, nongol kelihatan. Nah, kita di saat itu kita butuh
apa namanya, karakter selain juga di batang tapi juga di akar ya. Karena dengan semua karakter yang sama artinya kita bisa mendapatkan karakter tua pada sebuah pohon, baik itu di batang. Kalau di batang tua di akar juga dong kan gitu ya. Nah itu dia tujuannya ya teman-teman, kenapa harus ada pecah batang, kenapa harus ada pecah akar. Tujuannya udah kita tahu, maka kita tinggal sesuaiin aja dah sama bahan-bahan yang kita punya. Apa bahan-bahan yang kita punya perlu dipecah batang atau perlu dipecah akar? Kalau nggak perlu ya nggak usah juga gitu ya teman-teman ya. Oke, itu aja dah yang bisa kita bagiin buat kali ini ya teman-teman ya. Nah karena memang tahapan membuat bonsai itu memang sebenarnya kalau di bagian bawah cukup nih sampai di sini. Artinya kita perbaiki akarnya, kita pilih-pilih, kalau ada yang perlu dibuang ya kita eksekusi, kita buang ya seperti tadi. Kemudian juga kalau kita butuh karakter dengan cara pecah batang, kalau perlu harus kita lakukan ya lakukan, kalau kagak perlu ya kagak perlu. Begitupun di akar. Nah setelah itu kita akan membiarkan bagian pondasi ini membentuk karakternya sendiri ya, sebagaimana pertumbuhan yang terus berjalan. Kuncinya satu, buat pohon kita, buat bahan bonsai kita memiliki media yang subur ya. Dengan subur itu maka pertumbuhan akan baik dan sesuai target yang kita tentukan beli bedah. Nah gitu ya teman-teman. Udah, terima kasih buat teman-teman yang udah klik menonton dan selalu mendukung. Buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, tentu kita selalu mohon dukungannya agar kita bisa selalu belajar bersama dalam hal membuat bonsai. Terima kasih sekali lagi, bersama Bonsai Imaji kita berkarya dan berimajinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.